para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya, kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta, ya berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, saya katakan dari proses kelembagaannya, saya kok ragu kalau itu dinyatakan palsu. Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah dan Tinggi, dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli. Kita tidak melihat ada sesuatu yang katakanlah memang telak-telak itu dikatakan bahwa itu palsu itu. Nah, sementara juga ada testimoni teman di Fakultas Kehutanan yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang ada. Tahunya tadi presiden teman kita urusan ijazah palsu. Ampun. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada juga Iya sudah loh kan. Kita harus bisa bersatu, kita harus bisa rapatkan barisan untuk melawan keganasan daripada hoax-hoax yang sudah merajalela di luar sana. Itu caranya seperti apa gitu. Ya? Dari YouTuber sendiri caranya seperti apa melawan hoax itu? Melawan hoax? Ya kita harus sajikan data yang betul-betul faktual. Pak Taufik, ini dari pihak Pengadilan Negeri Solo kan juga sudah memanggil, mengirim surat begitu untuk bersaksi kepada KPU Solo dan juga SMA 6 Solo. Surakarta, ini respon dari Pak Taufik sebagai penggugat seperti apa? Saya menginginkan di depan hukum itu, subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum, ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya, kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta, ya berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Oke, berarti bisa disebut target utama dari Pak Taufik dan tim ini kedepannya di langkah awalnya ingin menempuh mediasi begitu ya? Mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution. Ya, nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Pak Jokowi ini jadi kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintahan. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, saya katakan dari proses kelembagaannya, saya kok ragu kalau itu dinyatakan palsu. Ya, yang harus digugat adalah Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah dan Tinggi, ya, serta Dirjen Pendidikan Tinggi. Dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli. Kemudian dari Dirjen Oda yang akan melantik kepala daerah juga biasanya mengklarifikasi itu ke Dirjen Pendidikan atau Mendikbud. Dari proses ini saya ragu kok kalau dikatakan
keaslian ijazah Pak Jokowi. Aman ke depan. Oke. Jadi ini adalah pengalaman yang luar biasa ya. Jadi kita youtuber ya sefrekuensi ya, yang cinta sama Bapak Joko Widodo dan juga mewakili dari follower dan juga teman-teman yang sampai saat ini mendukung Bapak Joko Widodo ya. Jadi merasa bangga oleh karena kita bisa membentuk sebuah wadah yang namanya YouTuber Nusantara. YouTuber Nusantara. Ya, YouTuber Nusantara. Jadi kita komit YouTuber Nusantara adalah salah satu wadah YouTuber di mana kita YouTuber yang satu frekuensi, yang tegak lurus dengan kebenaran dan melawan hoax. Iya, itu dia. Jadi kita komitmen untuk YouTuber dan juga konten kreator. Ya, kita harus bisa bersatu, kita harus bisa rapatkan barisan untuk melawan keganasan daripada hoax-hoax yang sudah merajalela di luar sana. Itu caranya seperti apa gitu. Ya? Dari YouTuber sendiri caranya seperti apa melawan hoax itu? Melawan hoax? Ya kita harus sajikan data yang betul-betul faktual, begitu loh ya. Karena banyak yang membelok-belokkan data, membelok-belokkan informasi dan merusak narasi yang benar menjadi narasi yang menyesatkan, seperti itu. Untuk arahan Pak Jokowi tadi seperti apa? Kalau arahan Bapak Jokowi ya beliau itu hanya sekedar mengatakan ya memang sebetulnya di luar sana banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan, dan beliau sendiri juga kalau untuk saat ini belum punya tim khusus untuk meluruskan berita-berita hoax tersebut. Kita tidak melihat ada sesuatu yang katakanlah memang telak-telak itu dikatakan bahwa itu palsu, itu makanya kemudian menimbulkan spekulasi. Tapi ada kemudian uji forensik. Uji dengan teknologi kecil-kecilan yang memperkuat basis argumentasinya. Sementara juga ada testimoni dari teman di Fakultas Kehutanan yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang ada, dan ada juga formulir ketika Pak Jokowi mendaftar di UKM pecinta alam Fakultas Kehutanan. Itu ada tuh kan gambarnya yang kemudian muncul, dan memang betul di situ. UGM itu kan institusi intelektual ya. Menurut saya tanggapi saja dengan memberikan bukti-bukti yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuannya. Di situ nanti diadu sama yang menggugat. Jadi ya sekali lagi menurut saya jangan dibiarkan berlarut-larut. Menurut saya harus segera diselesaikan. Pertama, agar tidak ada terus kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, agar tidak menjadi jadi kapital politik bagi kelompok-kelompok yang menginginkan hal ini terus terjadi. Kalau itu saya nggak setuju sih. Saya lebih setuju GM. Karena ini seperti sampai tadi katakan, kenapa nggak dipampang, ini kan masalah private. Itu sama kayak kita mengobrol data pribadi. Tapi biasanya kesuksesan itu kan itu kan biasa. Tapi secara hukum itu dia kalau tanpa ada izin dari suatu itu orang yang bersangkutan
maka dia bisa potensial untuk disu, dituntut. Saya kira juga UGM juga tidak mau gegabah menunjukkan pada siapapun, sehingga betul belaka bahwa akan ditunjukkan di forum pengadilan kalau itu yang meminta pengadilan sebagai apa ya, sebagai saksi. Nah, itu adalah langkah yang memang benar. Nah, itu bayangkan kalau misalnya setiap orang kemudian datang, katakanlah ujuk-ujuk ada yang mempersoalkan ijazah saya di UNS sana, di komunikasi, lalu kemudian berbondong-bondong orang datang ke UNS, gitu, menanyakan ijazah saya, lalu kemudian UNS tanpa sepersetujuan saya memberikan saja pada orang itu, nih datanya begini lengkap. Lalu siapa yang menggaransi bahwa orang yang datang tidak akan menggunakan untuk kepentingan-kepentingan yang di luar kepentingan-kepentingan yang bagus, misalnya kepentingan-kepentingan yang baik, atau kepentingan jahat lah. Nggak ada yang bisa menjamin itu. Saya bisa menuntut UNS misalnya dengan hal-hal seperti itu. Jadi langkah yang dilakukan oleh UGM sudah betul untuk seperti itu.